Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas 10 fakta ilmiah yang unik dan jarang diketahui. Dari luar angkasa sampai keajaiban alam, dunia kita ini penuh misteri dan keajaiban yang menunggu untuk diungkap. Siap-siap dibuat takjub dengan fakta-fakta yang akan kita bahas. Petualangan kita akan membawa kamu menjelajahi fakta-fakta menakjubkan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Pernah lihat ke langit dan kagum sama awan yang bergerak perlahan? Mereka tampak ringan dan halus seperti kapas yang tertiup angin. Tapi, tahu nggak, di balik penampilannya yang lembut, awan itu beratnya mengejutkan loh. Awan cumulus yang biasa kita lihat di hari cerah, ternyata bisa menampung air yang sangat banyak. Para ilmuwan memperkirakan bahwa awan cumulus rata-rata beratnya sama dengan 100 ekor gajah. Berat banget kan? Rahasianya ada pada tetesan air dan kristal es kecil yang membentuk awan. Meskipun satu tetes air atau kristal es sangat kecil dan ringan, tapi kalau miliaran bahkan triliunan berkumpul, beratnya jadi luar biasa. Untungnya, meskipun berat, awan tetap bisa melayang karena tetesan air dan kristal esnya sangat kecil dan tersebar luas. Ini membuat mereka terangkat oleh arus udara yang naik, seperti balon udara panas. Kembar identik, dua orang yang punya materi genetik sama, sering dianggap seperti pinang dibelah dua. Kemiripan mereka bikin orang susah membedakan. Tapi, tahu nggak? Di balik kemiripannya yang luar biasa, kembar identik punya perbedaan unik loh. Perbedaannya ada di sidik jari mereka. Meskipun kembar identik punya gen yang sama, sidik jari mereka nggak sama. Faktanya, sidik jari setiap orang, bahkan kembar identik, itu unik dan beda satu sama lain. Kok bisa ya? Jawabannya ada pada proses pembentukan sidik jari di dalam perut ibu. Meskipun kembar identik punya materi genetik yang sama, mereka berada di lingkungan yang sedikit berbeda saat masih dalam kandungan. Perbedaan kecil dalam tekanan, suhu, dan faktor lingkungan lainnya bisa memengaruhi pembentukan pola garis di ujung jari mereka. Pola garis ini, yang disebut dermatoglyphics, terbentuk di lapisan kulit terluar dan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan selama perkembangan janin. Perbedaan kecil di dalam rahim, seperti posisi janin, aliran darah, dan tekanan pada jari, bisa menyebabkan variasi pola garis, sehingga menghasilkan sidik jari yang unik untuk setiap orang, bahkan kembar identik. Bumi, planet yang kita tinggali, berputar pada porosnya dengan kecepatan konstan. Setiap putaran penuh butuh waktu sekitar 24 jam, yang memberi kita siklus siang dan malam. Tapi, tahu nggak, kecepatan rotasi bumi itu nggak sepenuhnya konstan dan ternyata melambat loh. Betul, bumi kita ini rotasinya melambat, meskipun perubahannya sangat kecil sampai kita nggak bisa merasakannya. Para ilmuwan memperkirakan bahwa rata-rata setiap 100 tahun, satu hari di bumi bertambah panjang, sekitar 1,8 milidetik. Perlambatan rotasi bumi ini disebabkan beberapa faktor. Salah satunya pengaruh gravitasi bulan. Gravitasi bulan menarik lautan di bumi, menciptakan tonjolan pasang surut di sisi bumi yang menghadap bulan dan sisi yang berlawanan. Saat bumi berputar, tonjolan pasang surut ini bergerak sedikit di depan bulan karena rotasi bumi. Perbedaan posisi ini menciptakan gaya gesek antara tonjolan pasang surut dan dasar laut, yang lama-lama memperlambat rotasi bumi. Efeknya seperti rem yang sangat halus pada roda yang berputar. Meskipun perlambatan rotasi bumi sangat kecil, dalam waktu yang sangat lama, efeknya bisa jadi besar loh. Dalam jutaan tahun, perlambatan ini bisa menyebabkan perubahan iklim yang signifikan dan bahkan memengaruhi kehidupan di bumi. Kisah Mike si ayam tanpa kepala mungkin seperti dongeng, tapi ini kisah nyata yang terjadi di Fruita, Colorado tahun 1945. Mike, seekor ayam jantan, berhasil hidup selama 14 bulan setelah kepalanya dipenggal. Pada 10 September 1945, Lloyd Olsen, seorang petani, sedang menyembelih ayam untuk makan malam. Dia memenggal kepala Mike, seperti biasa dia lakukan pada ayam lainnya. Tapi ada kejadian luar biasa. Mike tidak mati. Dia bangun dan mulai berjalan-jalan seperti ayam lainnya. Ternyata, kapak Olsen tidak mengenai arteri karotis Mike, dan sebagian besar batang otaknya yang mengontrol gerakan dasar masih utuh. Mike masih bisa berjalan, makan, dan bahkan mencoba berkokok, meskipun suaranya hanya berupa suara gemericik. Olsen, yang kaget, memutuskan untuk merawat Mike. Dia memberi makan dan minum dengan meneteskan campuran susu dan air langsung ke kerongkongannya. Mike jadi terkenal, dan orang-orang berbondong-bondong datang untuk melihat ayam ajaib ini.
Kisah Mike si ayam tanpa kepala adalah bukti hebatnya semangat hidup dan kemampuan beradaptasi tubuh yang menakjubkan. Meskipun kehilangan sebagian besar otaknya, Mike masih bisa melakukan fungsi-fungsi dasar dan hidup selama berbulan-bulan. Pernah merasa gugup atau takut saat melihat kata-kata yang sangat panjang dan rumit? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Ada fobia khusus untuk itu. Dan namanya sama panjang dan rumitnya dengan kata-kata yang ditakuti. Hippopotomonstroses squipedaliophobia. Istilah hippopotomonstroses squipedaliophobia sendiri sebenarnya lucu karena artinya adalah ketakutan pada kata-kata panjang. Fobia ini termasuk dalam gangguan kecemasan yang disebut fobia spesifik, yaitu ketakutan berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu. Orang dengan hippopotomonstroses squipedaliophobia mungkin merasa cemas saat melihat atau mendengar kata-kata yang panjang dan sulit diucapkan. Mereka mungkin menghindari membaca teks yang mengandung kata-kata tersebut, atau merasa tidak nyaman saat harus mengucapkannya dengan lantang. Gejala fobia ini berbeda-beda pada setiap orang, tetapi biasanya meliputi jantung berdebar-debar, keringat dingin, pusing, mual, atau bahkan serangan panik. Dalam kasus yang parah, hippopotomonstroses squipedaliophobia bisa mengganggu kehidupan sehari-hari dan membatasi aktivitas sosial atau pekerjaan. Meskipun istilah hippopotomonstroses squipedaliophobia jarang digunakan dalam diagnosis formal, fobia ini menunjukkan bahwa ketakutan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Penting untuk diingat bahwa fobia adalah kondisi yang bisa diobati. Dan dengan bantuan profesional, seseorang bisa mengatasi ketakutan mereka dan hidup lebih nyaman. Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia, menjulang tinggi di pegunungan Himalaya, mencapai ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Puncaknya, yang tertutup salju, selalu jadi tujuan para pendaki gunung dari seluruh dunia yang ingin menaklukkan atap dunia dan menguji batas kemampuan manusia. Tapi, tahu nggak? Everest, meskipun menyandang gelar puncak tertinggi di atas permukaan laut, bukanlah gunung tertinggi di dunia jika diukur dari dasar hingga puncaknya. Gelar itu jatuh pada Mauna Kea, gunung berapi yang sudah tidak aktif di Hawaii. Mauna Kea, yang artinya gunung putih, tingginya 4.207 meter di atas permukaan laut. Namun, sebagian besar tubuh gunung ini berada di bawah laut. Jika diukur dari dasarnya di dasar laut hingga puncaknya, Mauna Kea tingginya lebih dari 10.000 meter, jauh melebihi ketinggian Everest. Mauna Kea adalah contoh gunung bawah laut, gunung berapi yang terbentuk di dasar laut dan puncaknya menjulang di atas permukaan air. Gunung-gunung ini terbentuk oleh aktivitas vulkanik di sepanjang batas lempeng bumi, di mana magma dari perut bumi naik ke permukaan dan meletus. Meskipun Mauna Kea sudah tidak aktif selama ribuan tahun, gunung ini tetap menjadi tempat yang suci bagi penduduk asli Hawaii, yang menganggapnya sebagai rumah para dewa. Puncaknya juga merupakan rumah bagi beberapa observatorium astronomi terpenting di dunia, karena langitnya yang cerah dan lokasinya yang terpencil. Peta dunia, jendela kita ke dunia yang luas, telah memandu para penjelajah, pedagang, dan pelajar selama berabad-abad. Dari peta kuno yang digambar di kulit binatang, hingga peta digital modern di ponsel, peta sudah membantu kita memahami tempat kita di dunia dan merencanakan perjalanan. Tapi di balik keakraban dan kegunaannya, peta dunia menyimpan rahasia. Sebagian besar peta dunia yang kita lihat sebenarnya salah. Bukan berarti mereka menunjukkan lokasi yang salah, tapi dalam hal bagaimana mereka menggambarkan ukuran dan bentuk benua dan lautan. Ketidakakuratan ini karena tantangan dalam memproyeksikan permukaan bumi yang bulat ke permukaan peta yang datar. Nggak ada proyeksi peta yang sempurna. Dan setiap proyeksi pasti akan menghasilkan distorsi dalam hal luas, bentuk, arah, atau jarak. Salah satu proyeksi peta yang paling umum digunakan, dan juga salah satu yang paling terdistorsi, adalah proyeksi Mercator. Dibuat oleh ahli geografi Flemish Gerardus Mercator pada abad ke-19, proyeksi Mercator dirancang untuk pelayaran dan menjaga sudut dan bentuk tetap akurat untuk navigasi. Namun, konsekuensi dari menjaga sudut dan bentuk tetap akurat adalah distorsi luas yang signifikan, terutama di dekat kutub. Greenland misalnya tampak jauh lebih besar daripada ukuran sebenarnya di peta Mercator. Sementara Afrika dan Amerika Selatan tampak lebih kecil. Meskipun peta dunia tidak dapat sepenuhnya akurat dalam menggambarkan bumi, mereka tetap menjadi alat yang sangat berharga untuk memahami dunia di sekitar kita.
Penting untuk diingat bahwa setiap peta adalah representasi yang disederhanakan dari kenyataan. Dan kita harus selalu kritis terhadap batasan dan distorsi yang ada padanya. Tertawa, ekspresi kegembiraan dan humor biasanya dikaitkan dengan efek positif pada kesehatan fisik dan mental kita. Tertawa bisa mengurangi stres, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan mengurangi rasa sakit. Tapi seperti kata pepatah, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Tertawa berlebihan atau tidak terkendali juga bisa berbahaya. Bahkan bisa berakibat fatal. Meskipun jarang terjadi, ada kasus-kasus orang yang meninggal karena tertawa. Kematian akibat tertawa biasanya disebabkan oleh komplikasi jantung atau pernapasan yang dipicu oleh tawa yang lama dan intens. Salah satu kasus paling awal yang tercatat tentang kematian akibat tertawa berasal dari Yunani kuno. Chrysippus, seorang filsuf, dikatakan meninggal karena tertawa terbahak-bahak setelah melihat seekor keledai mencoba makan buah ara. Kasus lain yang lebih baru terjadi pada tahun 1975 ketika Alex Mitchell, seorang pria berusia 50 tahun dari Kings Lynn, Inggris, meninggal karena serangan jantung setelah tertawa terbahak-bahak selama 25 menit sambil menonton acara komedi di televisi. Meskipun kematian akibat tertawa sangat jarang terjadi, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa bahkan aktivitas yang tampaknya tidak berbahaya pun bisa berakibat fatal jika dilakukan secara berlebihan. Semut, makhluk kecil yang ada di mana-mana dan pekerja keras, hidup hampir di seluruh penjuru planet kita. Dari hutan hujan Amazon hingga gurun Sahara, semut sudah beradaptasi dengan berbagai habitat dan memainkan peran penting dalam ekosistem. Tapi, pernah nggak kamu bertanya-tanya bagaimana semut bernapas? Berbeda dengan manusia dan hewan besar lainnya yang punya paru-paru kompleks, semut punya sistem pernapasan yang unik dan efisien yang dirancang untuk ukuran tubuh mereka yang kecil. Alih-alih paru-paru, semut bernapas melalui serangkaian lubang kecil di sepanjang sisi tubuh mereka yang disebut spiracle. Spiracle ini terhubung ke jaringan tabung bercabang yang disebut trakea, yang mengalirkan oksigen langsung ke sel-sel tubuh dan membuang karbon dioksida. Sistem pernapasan trakea ini sangat efisien untuk serangga kecil seperti semut karena memungkinkan pertukaran gas terjadi secara pasif melalui difusi. Saat semut bergerak, otot-otot mereka berkontraksi dan berelaksasi yang membantu memompa udara masuk dan keluar dari trakea, meningkatkan efisiensi pertukaran gas. Sistem pernapasan semut yang unik ini adalah salah satu alasan mengapa mereka begitu sukses beradaptasi dengan berbagai lingkungan.